Om Swastiastu. Selamat pagi, siang, sore kepada Pak Karang yang saat ini nonton video kami. Kami dari kelompok 11 akustik akan menyampaikan materi terkait dampak klakson dan aktivitas bermotor maupun perkapalan terhadap terdamparnya spesies pesut atau Irrawaddy dolphin. Kelompok kami adalah sebagai berikut, yaitu ada Faradila Ruslan, ada saya sendiri, Eran Farawirawan, ada Arya Rey Kasvikara, ada Ignatius Alvin, dan ada Maria Magdalena Vista Putri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Perkenalkan, saya Arya Rey Kasvikara dengan NIM Akilan 55 dan Awan 22. Saya akan menjelaskan tentang pengganggu habitat dari dan juga pengganggu ekolokasi dari hewan pesut ini. Yang pertama adalah klakson dan kebisingan. Pesut sangat bergantung pada suara untuk berkomunikasi dan bernavigasi, dan juga kebisingan yang dihasilkan oleh perahu motor, kapal besar, dan aktivitas pelabuhan dapat mengganggu kemampuan ini, menyebabkan stres dan mengganggu pola makan serta reproduksi mereka. Ini adalah masalah yang tentunya sangat serius bagi keberlangsungan hidup pesut di habitat mereka. Yang kedua adalah aktivitas bermotor, di mana aktivitas bermotor seperti perahu wisata, perahu nelayan, dan jet ski seringkali terjadi di habitat pesut. Mesin ini tidak hanya menghasilkan kebisingan tetapi juga meningkatkan risiko tabrakan dengan pesut. Insiden tabrakan dapat menyebabkan cedera serius dan bahkan kematian bagi pesut, sehingga risiko ini sangat tinggi tentunya. Yang ketiga adalah perkapalan seperti kapal kargo, kapal penumpang, dan kapal tanker yang beroperasi di perairan pesisir dapat menyebabkan polusi suara bahkan air melalui tumpahan bahan bakar dan limbah. Selain mengganggu ekolokasi pesut karena kebisingan dan polusi suaranya, perusakan habitat di bawah air oleh kapal-kapal ini juga berdampak besar pada populasi pesut. Tingkat kekhawatiran di sini adalah tentunya ekstrim karena polusi dan kerusakan habitat dapat secara signifikan mengurangi jumlah pesut yang ada dan tentunya berbahaya bagi pesut ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi perkenalkan, saya Ignatius Alvin dengan NIM 22135110060. Jadi yang pertama, pesut. Pesut atau lumba-lumba Irrawaddy yang dapat dikenal dengan nama ilmiahnya Orcaella brevoristis adalah mamalia laut yang dapat ditemukan di perairan pesisir di Sungai Asia Tenggara, India, dan Papua Nugini. Namun perbedaannya dengan lumba-lumba, pesut sendiri memiliki dahi yang bulat, tanpa moncong yang mencolok, dan sirip yang kecil dan melengkung. Spesies ini terancam punah karena beberapa hal seperti aktivitas manusia yang mencakup penangkapan ikan berlebihan, polusi, dan hilangnya habitat. Sehingga konservasi spesies ini atau konservasi pesut menjadi hal yang sangat penting untuk mencegah kepunahan mereka. Selain itu, pesut juga menghadapi ancaman dari kegiatan wisata yang tidak bertanggung jawab. Nah, upaya kolaboratif konservasi dari berbagai negara sangat diperlukan untuk melindungi spesies ini dan memastikan kelangsungan hidupnya di masa depan. Untuk komunikasinya sendiri, pesut menghasilkan klik dengan frekuensi yang tinggi dan menunggu gemanya untuk berburu dan berkomunikasi di air keruh. Kepala mereka telah beradaptasi secara khusus untuk memungkinkan penerimaan gema dari berbagai frekuensi secara efektif untuk komunikasi. Selain itu, pesut sendiri menghasilkan suara dalam berbagai frekuensi untuk menandakan keadaan mereka sendiri seperti stres, gembira, ataupun berburu. Adaptasi ini sangat penting dalam lingkungan dengan visibilitas rendah seperti sungai yang keruh dan perairan pesisir. Pemahaman lebih tentang kemampuan akustik pesut dapat membantu dalam upaya konservasi dan perlindungan habitat mereka. Jadi untuk perumusan masalah, ada 3 pertanyaan yang ingin dijawab dalam paper ini. Yang pertama, apa contoh suara kategori klakson kendaraan bermotor di sekitar habitat pesut? Kedua, bagaimana pesut berkomunikasi dan apakah klakson berdampak pada komunikasinya? Dan yang ketiga dan terakhir, apa dampak dari kebisingan, klakson, aktivitas bermotor, dan perkapalan terhadap ekosistem pesut dan kemungkinan terdamparnya mereka? Perkenalkan, nama saya Faradila Ruslan dengan NIM 2213511017. Di sini saya akan menjelaskan perambatan suara di bawah air. Yang pertama ada gelombang suara dalam air.
Suara yang dihasilkan oleh aktivitas bermotor dan perkapalan dapat merambat dalam air dengan kecepatan yang berbeda-beda tergantung pada faktor seperti temperatur, salinitas di antara 1.400 hingga 1.500 meter per second. Selanjutnya ada pengaruh faktor. Faktor kecepatan, kehilangan energi, dan noise mempengaruhi perambatan suara dalam air. Refraksi dan refleksi juga berperan dalam mengubah arah dan intensitas suara merambat dalam air. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Maria Madalena Vista Putri Karana dengan NIM 22135 11073. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak klakson atau aktivitas bermotor maupun perkapalan terhadap terdamparnya pesut. Dampak pertama yang ditimbulkan adalah perubahan tingkah laku, yang dimana kebisingan suara kapal dapat mengubah pola perilaku pesut seperti memicu respons stres dan kewaspadaan yang berlebihan. Mereka mungkin menjadi lebih gelisah dan cenderung menghindari area yang biasanya mereka kunjungi secara rutin. Selain itu, pola makan mereka juga terganggu karena kesulitan dalam menggunakan echolocation untuk menemukan mangsa atau membedakan lingkungan sekitar. Selain itu juga, interaksi sosial mereka dengan sesama pesut dapat terganggu yang mengakibatkan gangguan dalam struktur sosial dan dinamika kelompok. Kemudian dampak kedua yang ditimbulkan adalah gangguan pendengaran, yang dimana gangguan pendengaran ini terjadi akibat kerusakan pada sel-sel rambut sensorik akibat paparan suara berlebihan yang menyebabkan kematian pada sel rambut atau kerusakan pada neuron yang mempersarafi, yang dapat memungkinkan untuk tidak dapat pulih sepenuhnya karena saraf yang mengangkut sinyal listrik ke otak mungkin mengalami kerusakan yang permanen. Kemudian dampak yang ditimbulkan yang ketiga adalah stres, yang dimana sumber bawah air yang berasal dari aktivitas antropogenik dapat memiliki potensi untuk menyebabkan respons stres pada mamalia laut, yang dimana respons stres pertama ini adalah respons sistem parasimpatis yang memicu perubahan fisiologis secara cepat. Perubahan-perubahan tersebut meliputi peningkatan denyut jantung, tekanan darah, dan pertukaran gas, serta redistribusi darah ke otak. Dari dampak-dampak tersebut, hal tersebut dapat menyebabkan pesut kehilangan orientasi dan navigasi sehingga tersesat atau terdampar pada area yang tidak seharusnya. Ketika pesut terdampar, mereka dapat mengalami cedera, dehidrasi, bahkan kematian. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait penyelesaian masalah dari dampaknya suara terhadap pesut. Penyelesaian masalahnya saya rangkum menjadi 4, yaitu penutupan areal pelayaran secara berkala, pengurangan kecepatan kapal saat berlayar, penggunaan teknologi pengurangan kebisingan, serta modifikasi rute kapal. Yang pertama, penutupan area pelayaran secara berkala. Penutupan area itu dilakukan pada waktu-waktu tertentu untuk menghindari aktivitas kapal pada daerah yang dikenal sebagai habitat penting untuk mamalia laut. Hal itu digunakan untuk mengurangi paparan suara berlebih. Yang kedua, pengurangan kecepatan kapal saat pelayaran. Pengurangan kecepatan kapal ini dapat mengurangi tingkat kebisingan yang dipancarkan. Jadi, studi dari Finlay et al. Tahun 2023 menunjukkan bahwa pengurangan kecepatan moderat dapat secara signifikan mengurangi area yang terkena dampak kebisingan kapal, sehingga populasi dari pesut dapat terjaga. Lalu selanjutnya adalah penggunaan teknologi pengurangan kebisingan. Memasang perangkat pengurang kebisingan seperti tirai gelembung di sekitar konstruksi bawah air dapat membantu mengurangi kebisingan yang dihasilkan. Lalu yang terakhir, modifikasi rute kapal. Pengubahan rute kapal dapat digunakan untuk menjauhi habitat-habitat penting mamalia laut. Terus termasuk dengan pesut itu. Modifikasi rute kapal ini dapat membantu mengurangi dampak kebisingan pada populasi pesut itu sendiri. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Jadi kesimpulannya, yang pertama,
Contoh suara kategori klakson di sekitar habitat pesut dapat mencakup bunyi klakson perahu motor, kapal besar, atau aktivitas pelabuhan yang menghasilkan suara keras dan tajam. 2. Klakson dan kebisingan dari aktivitas perahu motor, kapal besar, dan pelabuhan dapat mengganggu komunikasi pesut yang menggunakan klik dan suara dalam berbagai frekuensi. 3. Kebisingan klakson seperti aktivitas bermotor dan perkapalan dapat mengganggu komunikasi dan menyebabkan stres pada pesut yang meningkatkan resiko terdamparnya dan mengancam habitatnya. Next. Baik, kesimpulan dari Saudara Alvin sekaligus menutup presentasi dari kelompok kami. Eh, untuk waktunya yang sudah Bapak berikan, kami ucapkan terima kasih. Selamat pagi, siang, sore,